العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum bi tahiyatil Islam wa hiya tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tak henti-hentinya dianugerahkan kepada kita sekalian, baik nikmat yang zahir maupun yang batin. Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian melihat Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan mencurahkan kepada kalian wa asbagha 'alaikum ni'amahu, berbagai macam nikmatnya, zahiratan wa batinah, baik yang zahir maupun yang batin. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah tidak berikan kecuali kepada yang dipilihnya, yaitu nikmatu al-hidayah dan petunjuk untuk senantiasa mengerjakan amalan saleh. Allah memberikan nikmat dunia kepada yang dicintainya dan juga kepada yang tidak dicintainya. Bahkan mungkin bagiannya lebih banyak dari orang yang dicintai oleh Allah. Namun hidayah, petunjuk, al-iman, Allah tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Makanya dalam surah Al-Hujurat Allah mengatakan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala habbab. Arti dari habbaba, menjadikan kalian cinta. Jadi siapa yang menjadikan cinta di sini? Dialah Allah. Habbaba ilaikum al-iman. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian cinta pada keimanan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Dan menjadikan keimanan itu perhiasan di dalam hati-hati kalian. Sebaliknya, wa karraha ilaikum, dan menjadikan kalian benci. Wa karraha ilaikumul kufra, satu, kekufuran, wal fusuq, kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk. Jadi dialah Allah yang menjadikan kita cinta pada keimanan, amalan saleh, dan dialah Allah yang menjadikan kita benci pada kekufuran, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan puncak dari kelezatan iman, yaitu ketika seseorang benci pada kemaksiatan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa, kefasiqan, dan al-isyan. Ulaika humur rasyidun. Makanya ya ikhwah, antum bisa sering baca doa ini. Allahumma habbib ilayya al-iman wa zayyinhu fi qalbi wa karrih ilayya al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikan aku cinta pada keimanan, jadikan ia perhiasan di dalam hatiku, jadikan aku benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ya, jadi ini banyak kita membacanya, termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub, dan seterusnya yang masyhur, untuk selalu kita minta hidayah, ats-tsabat, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayohal ikhwal akhwat, hafizakumullah. Alhamdulillah, ini secara khusus
saya sangat bersyukur. Ini nikmat yang sangat besar. Bisa bersua dengan antum sekalian di tempat yang penuh dengan kenangan. Ya, Masya Allah. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga Jannatul Firdaus. Ya, dan tidak lupa kita mendoakan ya saudara kita, ustadz kita, Ustaz Zainuddin Taufik rahimahullah, dan juga di antara jemaah yang sering hadir ya. Saya membayangkan wajah beliau selalu di sini duduk nih, Bang Dul ya rahimahullah. Dan semua yang tidak bisa kita sebut ya, semoga Allah merahmati orang-orang yang meninggal dari saudara kita, kerabat kita, dan kaum muslimin secara umum, dan memanjangkan umur kita dalam ketaatan insyaallah. Baik. Ayuhal ikhwah wal akhwat hafizakumullah. Pada malam hari ini insyaallah saya sebenarnya ingin membawakan sebuah materi yang sudah saya siapkan, tapi tadi ada yang lewat yang jadi viral beberapa hari ini yang perlu untuk kembali kita saling mengingatkan, yaitu tentang birrul walidain. Ya. Mungkin antum sudah melihat ada video Allah musta'an yang menitipkan ibunya ya, dan seterusnya. Semoga Allah memberikan hidayah ya, dan mengembalikan pada kebenaran dan kebaikan insyaallah. Jadi ini perlu untuk selalu kita mengingatkan diri-diri kita ya ikhwat tentang keutamaan birrul walidain dan bahayanya uququ alwalidain. Karena di dalam Al-Qur'an sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan di dalam Al-Qur'an ya 3 hal. Yang pertama, athi'ullah wa athi'u ar-rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Jadi barang siapa yang mengaku dirinya taat kepada Allah namun dia tidak taat kepada Rasulnya, belum sempurna, bahkan tidak dianggap ketaatannya. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulnya, dia taat pada Allah. Ya. Dan di dalam surah Al-Imran yang dikenal dengan ayatul al-imtihan, ayat ujian, ketika ada sebahagian yang datang kepada Nabi dan mengatakan nahnu nuhibbullah, kami cinta Allah. Turun jawaban dari Allah, qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang berkata seperti itu, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. 2 hal ini Allah menyandingkannya selalu di dalam Al-Qur'an. Ya, makanya Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Saya akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Dan ini salah satu di antara manqabah atau injaz atau keberhasilan dari Abu Bakr As-Siddiq di zaman pemerintahannya, kekhalifaannya, yaitu beliau memerangi al-murtaddin dan yang enggan membayar zakat. Ya. Sampai-sampai ada sebagian sahabat yang mengatakan, "Kaifa tuqatil man qala la ilaha illallah?" Bagaimana Anda memerangi kaum yang mengatakan la ilaha illallah? Itu tadi jawaban beliau. La uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Ya, wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan mereka menghalangiku untuk melakukan ini, memerangi mereka, ya, yang mana dulu mereka membayarkannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebuah perkataan yang tertorehkan dengan tinta emas. Beliau mengatakan, ayun qasuhana din wa ana hayy. Apakah agama ini berkurang sedangkan saya masih hidup? Ya, ini kecemburuan seorang muslim terhadap agamanya. Yang ketiga, dan ini menjadi inti pembahasan kita, anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan berterima kasihlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Bahkan ayat yang masyhur dalam surah Al-Isra, Allah menyandingkan antara perintah untuk
menyembah Allah yang merupakan tujuan utama hidup kita di dunia ini dengan apa? Berbuat baik kepada orang tua. Ya, dan di banyak tempat Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, menyandingkan itu. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya. Adapun dalam Al-Isra yang masyhur, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah menetapkan bahwa jangan kalian menyembah selain Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Apalagi kalau sudah tua, memasuki usia senja. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, salah satu di antara keduanya atau keduanya, fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma. Di sini Allah melarang kita durhaka kepada kedua orang tua dalam bentuk perbuatan dan perkataan. Perkataan dan perbuatan. Allah mengatakan, fala taqul lahumā uff. Jangan berkata uff, ah. Ya. Ini perkataan. Kata ah saja dilarang. Apalagi sampai dia menghardik, ya, apalagi sampai dia mencela. Ya, wala tanharhuma, ini perbuatan. Bahkan ulama kita mengatakan karena orang tua kita manusia biasa. In aghdabak, jika keduanya tidak sengaja membuat engkau marah, maka jangan kalian memandang keduanya dengan pandangan yang tajam. Sampai segitunya, dilarang. Misalnya dia tidak mengeluarkan kata-kata, tapi dia melotot. Seakan dia menunjukkan kemarahannya, ini haram. Ya, wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan selalu berkata kepada keduanya perkataan yang mulia. Ayolah ikhwah, di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita tawadhu kepada orang yang beriman. Dan Allah menyuruh kita tawadhu kepada kedua orang tua. Dan ayatnya mirip lafaznya, tapi ada perbedaan. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Tawadhulah engkau. Khafdul janah, ini kiasan tentang ketawaduan. Turunkan sayapmu, jangan sombong kepada orang yang beriman, kepada orang yang mengikutimu. Ayat yang serupa Allah katakan, wakhfid lahuma janaha dhulli. Ditambahkan kata zul. Ya. Tawadhulah kalian, turunkan sayapmu. Bahkan az-zul artinya hinakan diri kalian di hadapan kedua orang tua kalian. Makanya ikhwah, kalau kita melihat para salaf, subhanallah, bagaimana kondisi dan keadaan mereka bersama dengan kedua orang tuanya, mungkin seakan kita tidak percaya. Tapi begitulah mereka mengamalkannya. Ya. Ada di antara para salaf, ya, dia tidak pernah memandang wajah ibunya ketika dia berbicara. Ada bahkan yang tidak mau makan bersama ibunya karena dia khawatir, ya, yang hendak ia ambil itu diinginkan oleh ibunya sebelum dia mengambilnya, dan dia khawatir jangan sampai itu adalah bagian dari durhaka kepada orang tua. Ya. Izin dulu ya. Bismillah. Nah, ini minuman kesehatan ini, masya Allah, tadi disampaikan oleh salah seorang ikhwah. Saya tidak promo ya, ini afwan, bukan promo, tapi ini masya Allah. Sini ada rempah-rempah, ada jahenya. Ini minuman kesehatan, cocok untuk diminum ini, bisa mendampingi jalan kote atau bakwan sedikit. Jadi ini penawarnya, masya Allah. Jadi ayo ikhwah, kita kembali. Birrul walidain ada beberapa keutamaannya disebutkan. Yang pertama diantaranya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua menjadikan kita
orang yang doanya makbul diterima di sisi Allah. Menjadikan kita apa? Doanya makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebutkan di hadapan para sahabat padahal beliau belum pernah bertemu dengan orang itu. Jadi ini wahyu dari langit. Lewat Jibril dari Allah yang mengabarkan bahwasanya ada seorang lelaki dari negeri Yaman yang bernama Uwais ibn Amir Al-Qarni. Uwais ibn Amir Al-Qarni. Bahkan Nabi menyebutkan ciri-cirinya. Ya, orang ini berasal dari Yaman, kemudian dia pernah terkena sakit kulit pada seluruh tubuhnya. Allah memberikan kesembuhan kepadanya dan tersisa ya kecuali maudhi'u dirham, seperti sekeping dirham. Ada bekasnya di situ. Dan dia terkenal dengan baktinya kepada ibunya yang sudah tua. Bahkan ulama kita menyebutkan bahwasanya Uwais ibn Amir Al-Qarni ini ya sebagaimana yang disebutkan oleh Asbaq ibn Zaid dalam Hilyatul Awliya, innama mana'a Uwaisan ay yaqduma 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam birruhu bi ummi. Yang menghalangi beliau untuk hijrah menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena ia berbakti kepada ibunya yang sudah tua, tidak ada yang merawatnya. Apa kata Nabi kepada Umar ibn Khattab? Kalau nanti orang ini datang, wahai Umar, mintalah dari dia untuk ia memintakan ampun untukmu kepada Allah. Padahal di sini tidak ada keraguan, Umar ibn Khattab itu lebih afdal daripada Uwais ibn Amir Al-Qarni. Tapi Nabi ingin menjelaskan sesuatu bahwasanya orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, doanya makbul diterima di sisi Allah. Ya. Antum sering mendengar kajian asatidah kita tentang hadis tawassul itu. 3 orang yang terkurung dalam gua, kemudian tertutup batu yang sangat besar, dan dikatakan kita tidak bisa keluar dari tempat ini kecuali dengan menyebutkan amalan soleh yang paling soleh yang kita anggap soleh kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya, bertawassul dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Apa yang terjadi? Rasulullah meninggal, Uwais ibn Amir Al-Qarni belum sempat ke Madinah, ya, menunaikan ibadah haji ke Mekah dan ke Madinah. Datang pemerintahan atau kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq juga demikian. Nanti di zamannya Umar, dan Umar ibn Khattab setiap kali ada rombongan jamaah haji dari Yaman, beliau bertanya, "Fikum Uwais? Ada di antara kalian yang bernama Uwais?" Kalau dikatakan tidak, tahun berikutnya bertanya, "Fikum Uwais? Ada di antara kalian yang bernama Uwais?" Akhirnya datanglah Uwais ibn Amir Al-Qarni. Dia bukan orang yang terkenal. Dan ini pelajaran ayuhal ikhwah. Tidak penting kita berusaha terkenal di dunia. Yang penting kita dikenal di langit. Apa gunanya tersohor di dunia, semua kamera menyorotnya, semua orang membicarakannya, ya, dan menjadikannya sebagai idola dan seterusnya, tapi tidak dikenal di langit. Ya, adapun Uwais bin Amir Al-Qarni, Allah yang mengenalnya dan Allah yang memperkenalkannya kepada Rasulnya lewat Jibril alaihissalam. Ya, fikum Uwais, ada di antara kalian yang bernama Uwais? Dan orang-orang Yaman mengatakan, ya, ada. Dia orang tidak dianggap. Ya, ini sebagaimana kata Nabi, rubba ash'af akbar dhil timrain madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Boleh jadi ada orang yang penampilannya ya sederhana, kusut, rambutnya ya lusuh, madfu'in bil abwab, kalau dia datang bertamu ditutupkan pintu di wajahnya, kalau dia tidak ada tidak dirindukan kedatangannya, kalau dia hadir tidak dianggap ketika dia berbicara. Tapi law aqsama 'ala Allah la abarrahu, andaikan dia bersumpah menyebut nama Allah, Allah mengabulkan sumpahnya. Contohnya Uwais bin Amir Al-Qarni. Ketika dia mengatakan, benar saya Uwais, apa kata Umar? Tolong mintakan kepada Allah untukku ampunan. Mintakan, ya, untukku ampunan kepada Allah. Padahal ini Umar ibn Khattab sudah dijamin masuk surga. Ayo ikhwah, siapa Umar yang tidak mengenalnya?
Rasulullah meninggal dan beliau ridha kepada Umar radhiyallahu anhu. Ya. Dan setelah Uwais hendak kembali, Umar bertanya, "Aina turid?" Engkau mau ke mana? Umar mau memuliakannya. Dia mengatakan, "Al-Kufah, saya mau ke Kufah." Umar berkata, "Saya akan tuliskan untuk wasiat, kasih gubernurnya di sana agar dia memuliakanmu." Namun dia menolak. Dia mengatakan, "Biarkan saya berada di tengah-tengah manusia." Subhanallah. Ya, kalau kita mungkin ya, dijadikan sebagai illa marhamallah, ya, ladang bisnis bainal qasaid, ya, kumpulkan air, kasih tabarruk dan seterusnya. Uwais bin Amir tidak. Ya, beliau tidak senang dengan kemasyhuran seperti itu. Jadi intinya ya ikhwah, ini menjadi sebab apa? Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum bisa bertawassul dengan itu. Ya, Ustaz, bukankah dilarang untuk riya menyebutkan amalan? Iya, kalau disebutkan pada manusia, tapi kalau kepada Allah tidak mengapa. Ya, menyebutkan amalan saleh kemudian kita bertawassul dengannya. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, dia bisa menggugurkan dosa-dosa, bahkan dosa besar. Bahkan dosa besar. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah fi Al-Adab Al-Mufrad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah didatangi seorang lelaki dan dia berkata, "Inni khatabtu imra'atan fa abat an tankihani." Saya pernah melamar seorang wanita dan dia tidak mau dan menolak lamaranku. Ya. Wa khatabaha ghairi dan dia dilamar oleh lelaki lain dan dia menerimanya. Dia cemburu. Apa yang terjadi? Ya, faghirtu 'alaiha faqataltuha. Saya cemburu, akhirnya saya membunuhnya. Ini luar biasa ini cinta ini. Ya, membutakan betul. Cinta itu buta. Ya. Na'udzubillah. Sampai seperti ini, bahkan antum kan biasa mendengar kisah yang lebih tragis dari yang seperti ini. Ya, ada yang minum baygon, ada yang menjatuhkan diri di jembatan, ya. Ya, subhanallah. Jadi, ayuhal ikhwah, namun dia bertaubat dan dia menyesal. Dia datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Hal min taubah? Bisakah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosaku?" Ya. Dan ini juga menunjukkan keluasan rahmat Allah. Ayuhal ikhwah, pegang ini. Tidak ada dosa yang melebihi luasnya rahmat Allah. Dosa apapun, tidak ada yang melebihi keluasan rahmat Allah. Makanya jangan sampai syaitan datang meniupkan di dalam hati kita waswas bahwasanya kita ini sudah kotor sekotor-kotornya dan tidak mungkin lagi Allah menerima saya. Tidak. Ya, tidak ada dosa yang melebihi kesyirikan. Itu pun Allah masih mengampunkannya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sebagai contoh di dalam Al-Quran, Allah mengatakan telah kafir orang yang mempersekutukan Allah, mengatakan Allah itu tiga, beranak dan seterusnya. Namun setelah ayat itu Allah mengatakan, "Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna." Apakah mereka tidak mau bertobat kepada Allah dan meminta ampun? Jadi apa kata Ibnu Abbas? Beliau memberikan taujihat dan berkata, "Ummuka hayyah? Apakah ibumu masih hidup?" Dia berkata, "Na'am." Dia mengatakan, "La, dia sudah meninggal." Akhirnya Ibnu Abbas mengatakan, "Bertaubat pada Allah dan perbanyak amalan saleh sesuai kemampuanmu." Setelah orang ini pergi, yang ada di situ bertanya, "Ya Ibnu Abbas, mengapa Anda menanyakan ibunya?" Dia berkata, radhiyallahu anhuma, "Karena inni la a'lamu 'amalan aqraba ila Allah min birril walidah." Karena saya tidak mengetahui ada amalan yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah melebihi bakti kepada ibunya dan kepada kedua orang tuanya. Bukan main ayol ikhwah. Makanya Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, ya, tentang perintah berbakti kepada ibu yang telah bersusah payah. Hamalathu kurhan wa wada'athu kurha. Dia mengandungnya dengan kondisi lemah dan melahirkannya dalam kondisi lemah bertambah lemah. Allah mengingatkan kita karena rata-rata kita lupa akan hal itu. Ya. Adapun antum yang sudah menikah, antum bisa melihat kondisi istri antum kan? Ya. Bagaimana saat dia mengandung anak antum? Ya. Dan semoga Allah memberikan jodoh kepada para jomblo yang ada di sini. Qul amin. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Ini selalu perlu kita doakan, Dr. ya.
insyaallah. Baik. Wa wada'athu kurha, ya. Mulai saat kita berada dalam perut ibu kita, menjadikan tidurnya tidak nyaman, kemudian ditambah lagi dengan ngidam yang berat, bahkan terkadang ada yang sampai di opname untuk kebaikan kita. Itu sebabnya karena kita ada mengusik dalam perutnya. Subhanallah. Ya, bahkan kisah wanita-wanita ngidam itu kan macam-macam. Ya, termasuk ayahnya juga yang mendampingi kan. Ya, istrinya mau makan durian, bukan musim durian. Ya, dia sampai mencarinya ke Sudiang. Karena di sana kalau tidak salah ada banyak penjual kan. Apalagi kalau bukan musimnya, pas diberikan banyak, dia makan sedikit saja. Setelah itu dibiarkan dan suaminya yang makan. Ya. Ala kullin, Allah mengingatkan kita itu di dalam Al-Qur'an, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya, kita disusui, ya kemudian Masya Allah. Oleh karenanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu juga pernah ditanya tentang seseorang yang merasa dia telah membalas jasa ibunya atau orang tuanya. Umar mengatakan, kalla, sekali-sekali tidak. Ya, ayah dan ibumu membesarkanmu memang dengan niat agar engkau panjang umurmu dan menjadi orang yang berhasil. Ya, sebaliknya banyak yang merawat ayah dan ibunya karena dia mengatakan karena tidak lama lagi dia sudah meninggal. Jadi memang orientasinya sudah beda. Ya, kita dirawat dengan harapan panjang umur. Adapun sebahagian merawat ibunya karena dia mengatakan ini detik-detik terakhir di kodok kebersamaan dengan dia. Ya, subhanallah. Jadi itu ya ikhwah, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, ya terutama ibu adalah menjadi penggugur dari dosa-dosa besar. Ya, penggugur dosa-dosa besar. Adapun tentang tahrimul uquq, keharaman dari durhaka kepada kedua orang tua, ini tidak bisa lagi ayuhal ikhwah kita sampaikan nas dalil yang begitu banyak baik dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadi sebab orang tua kita terganggu saja, bukan kita yang melakukannya secara langsung, itu bagian dari uquq, durhaka. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi. Di antara dosa besar adalah ketika seseorang mencela kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayhi? Apakah ada orang yang sampai mencela kedua orang tuanya? Beliau mengatakan, na'am, yasubbu abar rajuli fayasubba abah. Dia mencela orang tua, ya orang lain yang menjadi sebab orang itu juga mencela ibunya atau ayahnya. Jadi menjadi sebab saja orang tua kita mendapatkan gangguan, itu adalah merupakan bentuk dan dosa besar. Apalagi kalau kita melakukannya secara langsung, ayyuhal ikhwah ala karim. Ya. Dan ingat, tidak ada dosa yang Allah percepat hukumannya di dunia sebelum akhirat, ya, melebihi dari kezaliman, al-baghyu, dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, tunggu saja. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, insya Allah anaknya pun akan berbakti kepadanya. Sebaliknya, siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka tunggu anaknya juga akan durhaka kepadanya. Kama tadinu tudan. Ya, al-jazaa min jinsil amal. Makanya ya ikhwah, jangan pernah ada yang merasa repot dengan orang tuanya. Terutama ketika dia sudah tua membutuhkan kasih sayang dari kita. Jadikan itu ladang pahala, bersabar dengannya. Ya, bersabar dengannya. Itulah jalan masuk surga. Bahkan Nabi menyebutkan pintu pertengahan dari pintu-pintu surga. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Dan semakin berat bakti kita kepada kedua orang tua, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Apalagi kalau ada sebahagian yang tidak kemudian membalas kebaikan anaknya, ya, dengan kebaikan yang ia harapkan. Kan biasa ada yang berkata seperti itu, saya sudah berusaha Ustaz, sudah berbakti, menyambung tali silaturahim, tapi dia memang begitu tabiatnya. Lah, tetap wajib kita berbakti kepada keduanya.
Tadi saya sudah sampaikan, tidak ada dosa yang melebihi kesyirikan. Namun Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, ya ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya memaksa engkau ya untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak ada ilmu di dalamnya, jangan taat. Karena itu kaidah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq. Tetapi wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli keduanya dengan baik. Dan Asma bint Abi Bakr As-Siddiq pernah mengadukan itu kepada Nabi. Beliau datang meminta fatwa, jawaban dari Rasulullah. Ya Rasulullah, ja'atni ummi, ibuku datang kepada aku, wahia musyrikah, dia musyrik, wahia raghibah. Di sini ada dua makna raghibah dalam bahasa Arab. Ini antum yang pernah bahasa Arab, belajar bahasa Arab, raghibah itu kalau disambungkan dengan kata fi maksudnya mau. Kalau disandingkan dengan kata an maksudnya benci, tidak mau. Raghibah fi, raghibaan. Misalkan saya mengatakan fulan raghiba fi hadha ta'am, berarti dia mau makan makanan itu. Tapi kalau raghibaan hadha ta'am, berarti dia benci dengan makanan itu. Makanya Asma mengatakan wahia raghibah. Apa maksudnya? Ulama kita menyebutkan dua makna ini. Yang pertama, raghibah anil Islam, dia tidak mau masuk Islam. Dan yang kedua, raghibah fi ma indi, dia menginginkan sesuatu dariku untuk aku berkhidmat kepadanya. Afa'asilu ummi ya Rasulullah, apakah saya tetap harus membantu ibu saya menyambung tali silaturahim dengannya? Apa kata Nabi? Na'am. Subhanallah. Ya, bahkan Nabi juga kan begitu, beliau menziarahi kuburan ibunya. Beliau menangis, ditanya, beliau mengatakan, ya ista'dzantu min Rabbi ya an astaghfira laha. Saya meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun untuknya, namun Allah tidak mengizinkanku. Namun saya meminta izin kepada Allah untuk menziarahinya, dan Allah mengizinkanku untuk menziarahinya. Jadi ayolah ikhwah, kekufuran bahkan kemaksiatan, atau ketika orang tua kita berada dalam kemaksiatan, ya kita tetap wajib taat kepadanya, tapi jangan taat pada kemaksiatan. Ya nak, pergi belikan kau rokok. Gimana itu? Minta dibelikan rokok. Ini ujian ini. Ya, ujian. Makanya antum juga biasakan kalau kasih orang, jangan bilang kita ada ini pembeli rokok. Jangan. Kita biasa orang, padahal dia sudah taubat. Kan biasa begitu. Apa ini? Anak pembeli rokok. Jangan pembeli gula-gula, ya kan? Atau apa? Pembeli bensin, ya, pembeli solar. Ya, sebutlah yang demikian. Ala kullin seperti itu ya ikhwah. Baik. Jadi Allah sudah isya. Tinggal berapa menit? Bunyi sendiri. Ya, masya Allah. Saya dulu ingat kebiasaan kita kalau azan berhenti, lanjut lagi. Ya, tapi sekarang kita berhenti pas azan. Insyaallah. Ya. Baik. Dan ingat ayyuhal ikhwah, ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ingat selalu ini. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Makanya saat kita selalu mengharapkan keridhaan kedua orang tua kita, doa-doa mereka, sebaliknya berhati-hati dari doa laknat mereka. Itu juga berbahaya. Ya, sampai ketika seseorang pun saleh dan didoakan keburukan oleh orang tuanya, na'udzubillah, itu bisa menjadi sebab keburukan yang mendatanginya. Dan kisah Juraij kan masyhur. Antum sering mendengarkan kisahnya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki saleh yang tabattul mengasingkan diri dari seluruh manusia, beribadah di tempat ibadahnya secara khusus. Di suatu hari dia salat, kemudian ibunya datang memanggil, ya Juraij. Ya, dan Juraij ini ibunya tidak tahu bahwasanya dia sementara salat. Beliau bimbang, Allahumma ummi wa salati. Ya Allah, apakah saya menjawab panggilan ibuku atau saya melanjutkan salatku? Dan beliau memilih untuk melanjutkan salatnya. Keesokan harinya ibunya datang lagi memanggil Juraij. Beliau tidak menyambut panggilan itu dan berkata lagi, Allahumma ummi wa salati, ya Allah salatku atau ibuku. Dan beliau meneruskan salatnya 3 hari berturut-turut. Ibunya jengkel.
Akhirnya dia berdoa dan mengatakan, Allahumma la tumithu hatta yaral mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan Juraij sampai dia berjumpa dengan wanita pezina. Orang saleh ini. Dan apa yang terjadi? Allah mengabulkan doanya. Ya, walaupun pada akhirnya Allah membantu Juraij karena dia orang saleh. Ya, wa yatawallas salihin. Ya, dialah Allah yang akan membantu orang-orang saleh. Tapi Allah membuktikan kepada Juraij ibunya doanya makbul. Ya. Karena Juraij ini orang saleh. Ya, dan orang yang saleh itu selalu dicemburui kesalehannya. Ada yang ingin mengikutinya, ada juga yang ingin menjerumuskannya, dan itu hasad. Waddati zani an yazdi kullun nas. Para pezina itu berharap andaikan seluruh manusia berzina seperti dia. Makanya orang-orang buruk dari penduduk kampung itu mengatakan, coba lihat Juraij, siapa kira-kira yang bisa menggelincirkan dia? Kita kasih hadiah yang besar. Ya, akhirnya datanglah seorang wanita yang paling cantik di kampung itu. Dia mengatakan, kita uji Juraij, saya akan menggodanya. Lihat saja. Ya, gaya aja itu. Kalau bahasa kita mungkin. Ya. Datanglah wanita itu dengan menghias dirinya dengan perhiasan yang bisa memfitnah. Ya, lelaki manapun dan syaitan begitu. Kata para ulama, kalau dia sudah berputus asa menggoda anak cucu Adam yang saleh, dia datang dengan senjata pamungkasnya lewat wanita. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Makanya berhati-hati, kata Nabi, "Ittaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah dengan dunia, dan beliau mengkhususkan di sini, dan takutlah dengan fitnah wanita. Namun subhanallah, Allah menjaga Juraij. Wanita ini datang dan berusaha menggoda Juraij, namun Juraij tidak menoleh sedikit pun. Dan ini masuk dalam hadis Nabi apa? Yang mendapat kandungan di hari kemudian. Da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Ketika dia digoda wanita yang cantik dan memiliki keturunan, namun dia berkata, inni akhafullah, saya takut pada Allah. Saya takut pada Allah. Makanya selalu kita bisikkan ini pada diri kita. Inni akhafullah, saya takut pada Allah. Ada wanita di hadapan kita yang kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Inni akhafullah, ma'adallah. Itu perjuangan sesaat tetapi mewariskan kelezatan di dalam hati. Karena Allah mengatakan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima ta'malun. Katakan kepada kaum laki-laki, mereka menundukkan pandangan mata mereka, itu lebih suci untuk hati-hati mereka dan untuk mereka, dan Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Ingat ini, Allah Maha melihat. Jadi katakan, inni akhafullah. Namun subhanallah, wanita ini karena gagal, ini bisa membuat dia malu di tengah kaumnya. Akhirnya dia pergi berzina dengan seorang penggembala. Dan dari hasil perzinahan itu, lahirlah seorang bayi. Dia datang membawa bayi itu di tengah penduduk. Dia mengatakan, kalian mengenal Juraij yang kalian anggap saleh itu? Iya. Ini anaknya. Ini anaknya Juraij. Subhanallah, ini Allah mengabulkan doa ibunya, ya ikhwan. Ini anaknya. Akhirnya datanglah mereka merobohkan tempat ibadahnya Juraij. Sudah hampir dibunuh. Tapi Juraij mengatakan, tunggu dulu, biarkan saya salat. Beliau salat, dan setelah salat dia mendatangi bayi itu. Ya sabi, ya gulam, man abuk? Wahai anak kecil, siapa bapakmu? Dia mengatakan, abi ar-ra'i, bapak saya penggembala tinggal di sana. Dan ini termasuk di antara bayi yang bisa berbicara ketika ia masih dalam buayan ibunya. Bayinya Juraij, Isa alaihissalam, dan di zamannya Fir'aun, yang seorang bayi yang berkata kepada ibunya, ya umma la takhafi, wahai ibuku jangan takut, ketika dia mau dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, atau di zaman Ashabul Ukhdud itu. Ala kulli la yulikhu ala karim. Di sini asyahid, Allah mengabulkan doanya. Kaumnya Juraij kemudian menyesal, mereka kemudian meminta maaf dan mengatakan, nabni laka sawma'atan min dhahab. Kita membangunkan untuk Anda tempat ibadahmu dari emas. Mereka merasa bersalah, tapi Juraij mengatakan, tidak usah, biarkan bangun seperti yang kalian runtuhkan tadi. Subhanallah. Jadi intinya, ya ikhwah ala karim, ini pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya birrul walidain dan bahaya uququl walidain. Dan saya ingin menutup ta'lim kita pada malam hari ini dengan sebuah kisah yang sangat menakjubkan.
Ya, ini untuk menawar kisah yang kita galau beberapa hari ini yang berseliweran di medsos itu, ya, yang menyerahkan ibunya pada panti jompo ya kalau tidak salah, ya, dan bertanda tangan bahwasanya kalau meninggal ibu saya tidak usah saya dikabari. Nauzubillah. Saya tidak mau mengambil kisah zaman dahulu, zaman sekarang juga. Dan ini diceritakan oleh guru kami, Dr. Abdurrahman Al-Aqal di Buraidah. Dan kejadiannya tidak jauh dari tempat tinggal kami di Buraidah, Saudi Arabia. Ya, kurang lebih 90 kilo jauhnya. Di sebuah kota yang bernama Asyah. Ya, tempat yang indah. Kami biasa ke sana bersama dengan keluarga Al-Asyah. Dan ini sempat viral bahkan dimuat di koran di Saudi Arabia, yaitu kasus yang paling aneh yang ditangani oleh pengadilan Al-Asyah. Kasus yang paling aneh. Bagaimana kronologinya? Dua orang lelaki yang berseteru, saudara kandung. Satu bernama Haizan Al-Fuhaidi, kalau tidak salah namanya, Haizan Al-Fuhaidi. Nah, kisah Haizan dengan saudaranya yang bernama Ghalib. Keduanya ini bersaudara. Ghalib tinggal di tempat yang jauh. Haizan tinggal sendiri di Al-Asyah. Dia tidak punya istri dan anak, dan dia sudah berusia lanjut juga, sudah berumur, dan dia yang merawat ibunya yang sudah renta. Ya, ini siapa? Haizan. Dia merawat ibunya yang sudah sangat renta, dan setiap hari dia memenuhi kebutuhannya. Ya, berpuluh-puluh tahun. Dan Allah memanjangkan umur keduanya, Masya Allah. Dan Ghalib ini kasihan melihat saudaranya, dan dia juga mau mengambil pahala berbakti kepada ibunya. Akhirnya dia datang, karena dia punya istri, punya anak-anak. Dia berkata, wahai saudaraku, ya kakakku Haizan, saya datang meminta kepadamu untuk membawa ibu kita, biar saya yang merawatnya. Saya masih kuat, saya ada istri, ada anak-anak, saya yang akan merawatnya. Uridu an usyarikaka fil ajr. Saya ingin bersyarikat denganmu dalam pahala. Apa kata Haizan? Oh, tidak bisa. Saya tidak mau. Ya, ini adalah pintu surga saya. Saya tidak mau. Tapi Ghalib mengatakan, saya juga berhak. Ya, dia juga ibu saya. Dan kondisinya sudah sangat renta seperti ini, dan engkau juga sudah tua, juga membutuhkan orang yang membantu. Tapi Haizan mengatakan, tidak, saya masih bisa merawat ibu kita. Saya tidak mau menyerahkannya kepadamu. Tapi Ghalib juga berkeras tidak, karena dia kasihan dan dia juga menginginkan pahala di situ. Akhirnya apa kata Haizan? Kalau kau memaksa, bainana wa baini wa bainaka hukmullah. Kalau memang kau memaksa, maka kita harus tegakkan hukum Allah di antara kita. Setelah orang-orang berusaha mencari jalan tengah, dan orang-orang yang ada di kampung itu, namun tidak ketemu jalan tengah, karena Ghalib juga harus pergi jauh. Dia tinggal di tempat yang jauh, tempat kerjanya jauh. Ya. Akhirnya apa yang terjadi ya ikhwah? Diangkatlah kasus ini ke pengadilan Asyah. Datanglah Ghalib dan Haizan. Didengarkanlah masing-masing pendapatnya dari sang hakim. Hakim juga berusaha menengahi, memberikan solusi, namun masing-masing ngotot tidak. Haizan mengatakan tidak. Ya, selama ini saya sudah memenuhi kebutuhannya, saya tidak pernah saya tidak pernah melalaikan kewajiban saya kepadanya. Ghalib juga berkata seperti itu. Saya punya istri, saya punya anak. Ya, dan saya masih kuat merawatnya, dan saya juga punya hak untuk mengambil ibu saya. Akhirnya mentok, tidak ada jalan keluar. Sang hakim berkata seperti ini, solusi terakhir, datangkan ibunya, biar dia yang memilih, dia mau kemana. Didatangkanlah ibunya, ayyuhal ikhwah. Antum tahu berat sang ibu ini karena sudah sangat renta, tidak lebih dari 20 kilo. Dibawa dengan kursi roda, masuk ke pengadilan. Dan dia ditanya, ya Umma Haizan, man takhtarin, siapa engkau pilih? Haizan atau Ghalib? Sang ibu ini menoleh kepada kedua anaknya dan berkata, ya Sayyid al-Hakim, wahai Tuan Hakim, Haizan mata kanan saya, Ghalib mata kiri saya. Cuma itu yang bisa saya katakan. Akhirnya ya ikhwah, subhanallah, hakim ini
karena melihat maslahah yang lebih besar memutuskan memberikan hak perawatan itu kepada ghalib. Menangislah Haizan sejadi-jadinya. Tapi ini sudah keputusan hakim. Dia ikut memapah ibunya masuk dan naik ke atas mobil untuk diambil oleh saudaranya ghalib. Allahu Akbar. Dan beberapa waktu kemudian berita terakhir yang kami dengar, Haizan ini sudah meninggal juga rahimahullah. Ya, dan ini masyhur kisah ini. Sampai para khutbah di Buraida dan di Saudi secara umum menjadikan ini kisah nyata di zaman sekarang ini. Ya, ayyuhal ikhwah, tentang birru al-walidain. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang diberkahi hidupnya dengan bakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, saya ini orang tua saya sudah meninggal. Subhanallah, saya katakan justru bakti kita kepada kedua orang tua kita setelah mereka meninggal lebih mereka butuhkan, ya, ketimbang pada saat mereka masih hidup. Karena ketika mereka masih hidup, mereka masih bisa beramal saleh, ya, mereka masih menambah pundi-pundi amalannya. Namun ketika mereka telah meninggal, sudah ditutup amalan salehnya dan tinggal anaknya yang ditinggalkannya, mendoakannya, bersedekah atas namanya, ya. Subhanallah. Dan inilah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran dengan sedekah jariyah itu, ayyuhal ikhwah. Termasuk diantaranya adalah doa anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Idza mata ibnu adam qata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Demikian ayyuhal ikhwah pengajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan mengumpulkan kita dalam kebaikan. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah